tahiyatul jinan. Assalamu alayka. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma Al-Muharram. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, sebagai seorang yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkuncur tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita bisa bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Betul tidak hadirin? Seiringan dengan itu, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Allah, junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah cari lawan, Seorang proklamator dan tak pernah koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari para tangan penjajah mayoritasnya direbut oleh pejuang-pejuang muslim yang dipimpin dari berbagai kalangan seperti kiai, ustaz, tokoh agama, dan yang lainnya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang muslim membuat kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan yang kita rasakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang terangkai dalam judul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang dilandaskan pada firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum
dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Dan jika di antara kamu ada lain pendapat, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Badawi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasulullah serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita mendalami makna ayat tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai syariat Islam. Kita masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme dan memiliki harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sandal salah. Dibayar 100.000 langsung mau ini mau itu, pilih ini pilih itu. Akan tetapi setelah kita bayar, kita diinjak-injak pakai sandal. Jalan ke sana, jalan ke sini, demo ini, demo itu, dan bingung karena hidup mengapa jadi begini, jadi begitu. Jika sudah terjadi seperti ini, maka banyak orang yang demo di tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Dan akan banyak yang awalnya saling kenal menjadi saling tak kenal, dan banyak diri kita yang awalnya bersatu menjadi bersatu. Sebagai warga negara yang memiliki sifat nasionalisme, sudah seharusnya memahami arti upah secara umum, dan itu merupakan dari hablum minan nas. Kita sebagai warga negara marilah bangkit dan berdiri karena kita sedang terjajah walau tak tersadari. Hadirin yang berbahagia, Hubbul ma'am minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. hadis ini adalah hadis maudhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabah halaman 110 nomor 190. Banyak orang yang menggunakan hadis ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan meyakini bahwa hadis ini datangnya dari Rasulullah. Umat muslim banyak yang membela mati-matian batas-batas negaranya tanpa memperdulikan di atas apa dasar negara tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam, maka wajib bagi umat muslim untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut dibangun bukan atas dasar syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka haram bagi mereka untuk membela peperangan tersebut.
Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah peperangan tauhid. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah meski bukan dengan fisik, melainkan dengan ekonomi, intelektual, budaya bangsa, Sehingga mengikis peradaban, melembabkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. seperti inilah yang nampak pada pemberitaan. Lantas, jika sudah terjadi seperti ini, Apa yang harus kita lakukan? sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah hubungan antara dua saudaramu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin yang berbahagia, kata Ikhwatun Profesor Dr. Randes Muhammad Quraisyhat adalah persaudaraan yang terjadi pada umat Islam adalah persaudaraan yang berganda. Yang pertama dengan dasar keimanan, yang kedua dengan dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah di antara. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan membuat warga makmur sejahtera. Dan pastinya dengan berpegang teguh pada Al-Quran. Mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk mempererat tali silaturahmi. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tidak ada perpecahan, Saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuh-musuhan. namun saling memenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, insya Allah warga kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkejur bagai air mancur. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf